Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar pelajaran tarbiyah dan adab. Dan kita sudah memasuki bab 3 ya, insya Allah ya. Bab menjaga barang milik. Baik, boleh sekarang kita buka dulu buku Tarbiyah dan Adabnya, halaman 127. Buka dulu bukunya ya. Ganesh, Gibran, Raya, Rafif, Rashdan. Sudahkah dibuka bukunya? Baik, alhamdulillah jika kita sudah membuka bukunya ya. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenai barang milik pribadi dan barang milik tetangga. Nah, kira-kira apa sih itu barang milik pribadi dan barang milik tetangga? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui apa itu barang milik pribadi, bagaimana cara menjaganya, dan beserta adab-adabnya. Jadi kita akan mempelajari dua materi, yaitu barang milik pribadi dan barang milik tetangga, insya Allah ya. Baik, sekarang ada pertanyaan nih. Apa sih kira-kira barang milik pribadi itu? Nah, insya Allah kita akan belajar arti barang milik pribadi ya. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu artinya pribadi? Ya, pribadi itu adalah sendiri. Jadi, ketika kalian bilang ada barang milik pribadi, maka itu adalah barang milik sendiri. Ya. Oke. Nah, barang milik pribadi adalah barang yang kamu miliki dan kamu wajib untuk menjaganya. Ya. Jadi, ketika barang milik pribadi itu barang yang kamu punya sendiri dan kamu wajib nih untuk menjaganya. Jangan sampai barang tersebut diambil oleh orang lain. Ya, begitupun jangan kita langsung mengambil saja barang pribadi milik orang lain ya. Karena kita tidak boleh sembarangan mengambil barang orang tanpa seizinnya. Nah, ini dia nih. Boleh saja jika temanmu ingin meminjamnya, tetapi harus izin dulu ya. Kira-kira kalau kita mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, apa itu namanya? Ya, itu namanya kita mencuri dan itu dilarang ya. Tidak boleh kita mencuri. Jadi kita boleh meminjam tetapi harus izin terlebih dahulu ya. Oke, baik. Apa saja barang milik pribadi itu? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa saja barang milik pribadi? Nah, ini adalah contoh barang milik pribadi. Kira-kira gambar apa itu? Yap, benar, gambar uang. Jadi mungkin di antara kita ketika kita berpergian atau ketika kita berangkat ke sekolah, pasti ada beberapa di antara kita yang diberikan uang oleh orang tuanya. Ya. Nah, uang yang telah diberikan oleh orang tua tersebut sudah menjadi barang milik pribadi. Nah, itu sudah termasuk barang milik
pribadi, barang milik sendiri ya. Nah, kita tidak boleh mengambil uang orang lain atau uang kita tidak boleh diambil orang lain tanpa izin, tanpa kita mengetahuinya ya. Lalu yang kedua kira-kira apa ya? Yap, apa ini? Buku. Siapa di sini yang punya buku? Insya Allah kita semua alhamdulillah sudah memiliki buku ya. Nah, pada buku, contoh kita ambil contoh buku Morning Diary. Pada buku biasanya sudah diberikan nama di depan bukunya, sudah dituliskan nama di depan bukunya. Contohnya ada di bukunya ada tulisannya Gibran, Danes, Rafif, Raya, Rashdan. Nah, buku itu berarti sudah menjadi buku milik pribadi, buku milik sendiri. Buku Danes milik Danes. Buku Gibran milik Gibran. Buku Rafif juga milik Rafif. Buku Rashdan milik Rashdan. Dan buku Raya milik Raya. Jadi, kita tidak bisa mengakui buku orang lain ya. Karena itu sudah termasuk barang milik sendiri, barang milik pribadinya ya. Lalu yang ketiga, gambar apa ini? Yap, ini adalah gambar pakaian atau gambar baju. Ayo sekarang Ustazah tanya, apakah di kelas 2 Ikhwan ini ada yang tidak memiliki baju sendiri? Nah, pasti Ustazah yakin kita semua memiliki baju milik sendiri ya. Karena kita nggak mungkin kan menggunakan baju orang lain. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Kita nggak mungkin memakai baju adik kita ya. Dan selain itu pun kita nggak bisa pakai baju orang lain karena pakaian itu belum tentu bersih. Jadi kita punya baju milik pribadi kita dan kita harus menjaganya. Nah, sekarang kira-kira dapat nggak kamu menyebutkan barang pribadi yang kamu miliki? Coba kamu sebutkan. Ayo, Ustazah mau dengar. Kalian sebutkan. Iya, ada contohnya barang pribadi lainnya yang sehari-hari kita gunakan. Tempat pensil, penghapus, sepatu, tas, atau sepeda ya. Itu adalah barang-barang pribadi yang kamu miliki ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kira-kira gambar orang lagi ngapain ini? Ayo, kita sekarang akan membahas tentang adab terhadap barang milik orang lain. Nah, adab terhadap barang milik orang lain ini salah satunya adalah yang sudah Ustazah singgung sebelumnya. Apa? Ayo. Yap, kita tidak boleh sembarangan mengambil barang yang bukan milik kita ya. Atau tanpa izin. Jadi kita harus meminta persetujuan ya, meminta izin ketika kita ingin meminjam barang milik orang lain ya. Nah, kira-kira adabnya meminta izin tuh gimana sih? Harus dengan berteriak
atau dengan lemah lembut. Contohnya, Rashdan ingin meminjam buku Danesh. Gimana? Coba. Ya, Danesh, apakah aku boleh meminjam bukumu? Nah, tapi apa yang terjadi jika teman kita tidak mau meminjamkan barangnya untuk kita? Kita tidak boleh memaksa atau kita juga tidak boleh diam-diam mengambil ya. Ayo, kalau kita mengambil diam-diam, kira-kira nanti kita diminta pertanggungjawaban sama siapa? Tanggung jawabnya sama Allah ya. Kita bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita kelak ya. Oke. Yap, ini dia. Jika kita meminjam barang milik orang lain, kita harus meminta persetujuan orang tersebut dengan cara meminta izin yang tadi sudah Ustazah sampaikan ya. Nah, coba kita lihat nih yang bergerak-gerak ini nih. Nah, kira-kira lagi ngapain sih orangnya? Nah, ini siapa ini kira-kira? Ya, ini adalah contoh orang yang mengambil barang orang tanpa izin. Dinamakan apa? Orang yang mengambil barang orang tanpa izin. Ya, dinamakan pencuri. Walaupun kita melihat barang orang lain, misalnya, wah ada barang milik orang lain, lalu kita mengambilnya tanpa izin atau secara diam-diam. Gak ada orang nih, aku ambil aja ah. Nah, itu tidak boleh, itu dinamakan pencuri. Seperti yang sudah Ustazah singgung sebelumnya, kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak nanti sama Allah ya. Tidak boleh, itu perbuatan tercela ya, tidak terpuji ya. Ya, jadi adabnya harus meminjam barang milik orang lain. Tidak boleh asal mengambil begitu saja ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan dari materi yang sebelumnya? Nah, kita ini harus menjaga barang milik kita ya. Karena Allah menyukai orang yang menjaga barang miliknya, yang merawat barang miliknya ya. Lalu juga tadi kita belajar tentang adabnya. Adab jika kita ingin meminjam barang orang lain harus disertai dengan izin dan harus berkata dengan lemah lembut, tidak boleh berteriak, tidak boleh memaksanya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas menjaga barang milik tetangga. Ya, apa itu artinya tetangga? Insya Allah kalian sudah tahu ya apa itu artinya tetangga. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah kita. Nah, kita ini harus menjaga adab, ya, menjaga sikap kita yang baik kepada tetangga, ya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Sekarang kita lihat dulu ya. Nah, apa arti barang milik tetangga? Yap. Apa sih arti barang milik tetangga? Ya,
Barang milik tetangga adalah seluruh barang yang dimiliki oleh tetangga kita. Ya, kalau tadi barang milik pribadi itu adalah seluruh barang milik diri sendiri, milik kita sendiri. Nah, sekarang kalau barang milik tetangga adalah seluruh barang yang dimiliki oleh tetangga kita. Ya, baik itu tetangga yang rumahnya berdekatan dengan kita di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan, ataupun di belakang rumah kita. Ya, nah, kira-kira ada yang bisa sebutkan nggak nih? Barang yang dimiliki oleh tetangga kita apa saja? Coba, kalau tetangga Ustazah punya sepeda motor, punya mobil, punya sapu, punya apa lagi ya? Punya apalagi ayo? Kalau tetangga kalian punya apa lagi? Coba. Bisakah kalian menyebutkan barang milik tetangga kalian? Ya, tepat sekali. Selanjutnya, wah, ada gambar apa nih kira-kira? Ya, di gambar ini ada 3 orang ya. Ada siapa aja nih? Yang baju putih tuh. Pak RT. Nah, lalu ada yang sedang menggambar di tembok dan ada yang baju biru nih. Nah, kira-kira di dalam percakapan ini ada apa ya? Ya, kita sebut saja yang baju hijau ini adalah Tony. Ya, Tony bilang apa tuh? Wah, asyik nih bikin gambar di sini. Lalu ada temannya nih yang baju biru. Kita sebut saja siapa nih namanya nih? Kita sebut Roni ya. Lalu Roni bilang, Tony, jangan kamu rusak dinding tetangga. Kita harus menjaga rumah, mobil, dan semua barang milik tetangga. Nah, ketahuan nih sama Pak RT-nya nih. Waduh nak, tembok Pak RT jangan dicoret-coret gitu, kata Pak RT. Kenapa? Ternyata ini adalah tembok rumah Pak RT. Wah, ini tidak boleh ya, karena kalau kita lihat di gambar ini, Tony itu tidak menjaga tembok milik tetangga, tidak menjaga dinding milik tetangga, ya. Selain itu, mencoret-coret tembok juga membuat lingkungan menjadi kotor, tidak enak untuk dilihat, ya. Nah, ini nih. Coba kira-kira kalau kalian melihat orang lain sedang mencoret-coret tembok, apa yang ingin kalian sampaikan? Iya, kalian sampaikan bahwa kita tidak boleh merusak seluruh barang milik tetangga, ya. Selanjutnya, wah, ini ada siapa nih? Yap, di sini ada yang baju yang sebelah kiri, ini namanya Joni. Ya, Joni lagi ngapain sih kira-kira? Joni bilang apa tuh di situ tuh? Nah, Joni bilang, saya mau iseng ngebor dinding ini ah. Nah, lalu ditegur oleh tetangganya. Joni, jangan kamu rusak dinding saya. Kita harus menjaga rumah, mobil, dan seluruh barang milik tetangga. Karena ada hadisnya nih. Siapa yang tahu hadisnya? Nah, hadisnya itu adalah nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Nah, kira-kira gimana nih? Maukah kalian bersikap baik terhadap tetangga kalian? Lalu berikutnya. Nah, kira-kira apa ya yang dapat kamu simpulkan dari kedua percakapan sebelumnya? Jadi di percakapan sebelumnya kita sudah melihat tadi gambar pertama ada siapa? Ya, ada Tony sedang mencoret-coret dinding rumah Pak RT. Dan yang satunya lagi, apa di gambar sebelumnya tadi? Ya, ada Joni sedang mengebor dinding rumah tetangganya. Ya, kira-kira ini perilaku yang terpuji atau tidak? Ya, ini bukan sikap yang terpuji karena ia telah merusak barang milik tetangganya, ya. Nah, baik sekali tadi yang sudah menyimpulkan. Lalu, yep, menjaga barang milik tetangga menunjukkan akhlak yang baik loh. Masya Allah. Ya, kita sekarang belajar mengenai adab terhadap barang milik tetangga. Nah, kira-kira apa saja sih adab terhadap tetangga? Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga dengan perkataan dan perbuatan. Jadi, kita di sini tidak boleh ya menyakiti tetangga baik secara lisan maupun dengan sikap kita, ya. Kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga sikap kita, perbuatan kita. Jangan seperti Joni dan Tony tadi, ya. Kita harus menjaga lisan dan adab. Lalu, kita harus berbuat baik terhadap tetangga kita. Nah, ini adab yang kedua, harus berbuat baik terhadap tetangga. Kalau kita lihat di contohnya, kira-kira sikap baik apa yang dicontohkan? Ya, ini adalah contoh ketika tetangga kita sedang kesusahan, sedang mendapatkan musibah, ya. Kita datang untuk menjenguknya, ya. Ketika tetangga kita sedang sakit, kita datang untuk menjenguknya, mendoakannya, ya. Masya Allah. Lalu adab berikutnya. Adab yang ketiga, gemar berbagi kepada tetangga. Nah, di sini siapa yang pernah berbagi terhadap tetangganya? Contohnya, ketika kita sedang memasak atau membuat kue atau memasak sayur atau lauk, kita berbagi kepada tetangga kita. Ya, Masya Allah. Siapa di sini yang mau bersikap baik terhadap tetangganya? Ada sabda Nabi Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Nah, berarti kita tidak boleh untuk menyakiti tetangga kita, ya. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari 6018 dan Muslim 40.
27. Ya, kita sepertinya sudah sampai di akhir pelajaran nih. Tapi tunggu dulu. Nah, insya Allah ada tugas ya. Tugas tarbiyah dan adab di buku paketnya dikerjakan ya. Halaman 128 sampai 131. Lalu yang kedua halaman 133 sampai dengan 135. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ayo kita membaca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.